Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di materi kali ini. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai Kokomo model ya. Kokomo itu adalah singkatan dari kepanjangannya yaitu Constructive Cost Model. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur nilai cost yang digunakan untuk merancang suatu proyek perangkat lunak. Dari nilai yang didapat dengan perhitungan Kokomo model ini, kita bisa melihat berapa estimasi yang akan kita lakukan proyeknya, berapa jumlah orang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat suatu perencanaan mengenai cost yang akan ada pada proyek perangkat lunak menggunakan model Kokomo ini. Nah, memang Kokomo model ini udah lama ya diciptakan, sekitar tahun 80-an. Jadi ada beberapa tahapan dari Kokomo model yang selalu dikembangkan. Nah, yang pertama itu Kokomo 1 itu tahun 1981, yang dilakukan adalah menghitung dari estimasi jumlah FP dan LOC ya. FP itu adalah function point, di mana definisinya adalah unit pengukuran untuk keterhubungan dan keterikatan antara prosedur, fungsi, dan lingkungan dari perangkat lunak. Jadi function point itu nanti akan menghitung suatu bobot yang digunakan dalam mengestimasi suatu perangkat lunak. Kita tahu bahwa perangkat lunak itu tidak bisa diukur dengan penggaris ya panjangnya, tidak seperti benda yang tangible yang bisa diukur estimasinya. Nah, kalau software itu kita gunakan yang namanya function point dan line of code ya, LOC, itu untuk mengukur itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur perangkat lunak. Jadi ada function point dan LOC ya. LOC itu line of code. Jadi seberapa banyak kode yang akan dibuat nanti, seberapa banyak baris kode yang akan dibuat dalam suatu perangkat lunak tersebut. Nah, tahun 90-an itu keluar model terbaru yaitu Kokomo 2. Kokomo 2 ini menambahkan sesuatu eksternal entitas. Di sini dinamakan cost drivers, artinya faktor-faktor yang lain ya yang akan terikat dengan perangkat lunak ini. Jadi tidak hanya faktor-faktor mengenai baris kodenya, fungsi-fungsi yang terkait yang terkait dengan function point tadi, tapi juga ada tentang hardware ya, tentang personel, lalu atribut-atribut yang lain. Ini kebanyakan biasanya diambil dari beberapa non functional requirement ya, dari kebutuhan non fungsional. Nah, lalu dikembangkan kemudian di tahap advance itu dari intermediate tadi, jadi menghitung function point, line of code, lalu ditambah dengan cost drivers ditambah lagi lebih didetailkan untuk tiap fase ya. Jadi untuk fase analisis, desain, implementasi, dan lain-lain. Karena memang pada zaman dahulu kala mungkin sekitar tahun 90 itu kebanyakan orang bikin aplikasi itu tidak terlalu berefort pada fase analisis desain, tapi hanya ke implementasi aja atau ke coding aja. Makanya untuk basic Kokomo itu lebih didasarkan dari line of code, jumlah baris kode. Padahal kalau kita ngomongin zaman sekarang, perangkat lunak itu tidak hanya ngomongin coding ya, tapi ngomongin analisis, desain, dan implementation, dan semua itu nanti akan memiliki bobotnya masing-masing ya, memiliki bobotnya masing-masing. Nah, itu adalah tahap advance yang kemudian dikembangkan kembali menjadi dan disesuaikan dengan tahapan-tahapan software engineering yang lain seperti menggunakan konsep agile ya, Scrum atau extreme programming. Jadi Kokomo juga bisa digunakan untuk software development lifecycle apapun selama dia memenuhi suatu proses-proses yang baku dan bisa dihitung ya. Ya, tentunya kita udah mempelajari bahwa apapun software development lifecycle-nya pasti ada yang namanya fase requirement atau analisis, pasti ada fase yang namanya fase design, pasti ada fase yang namanya coding, pasti ada fase yang namanya testing, dan pasti ada fase yang namanya operasional dan maintenance ya. Jadi apapun software development lifecycle yang dipakai, Kokomo bisa menghandle itu.
Nah, jadi di tahap advance ini tidak hanya ngomongin kode. Jadi kalau basic itu lebih ke kodenya. Kalau Kokomo 2 itu udah masuk ke non fungsional. Nah, kalau yang versi advance ini dia udah menghitung untuk setiap fase dari software development lifecycle yang diadaptasikan dalam suatu project perangkat lunak. Nah, dasar perhitungan dari Kokomo itu adalah effort. Ya, effort itu adalah C dikali size pangkat M. Ya, C dan M itu adalah suatu konstanta yang nanti akan berbeda untuk tiap karakteristik project pada suatu organisasi tertentu, gitu ya. Nah, nilai C dan M ini sudah ada referensinya untuk Kokomo model. Nanti kita lihat ya nilai C dan M ini referensinya seperti apa. Nah, kalau size itu kita berbicara tentang ukuran. Nah, dalam hal yang lebih simpel, ukuran dari project perangkat lunak itu adalah LOC atau line of code, gitu ya. Itu yang paling simpel. Karena di basic Kokomo tadi sudah kita jelaskan bahwa Kokomo pada awal diciptakan itu hanya berfokus pada berapa jumlah baris kode dan function point yang dibuat untuk perangkat lunak ini. Ya, jadi hanya di fase coding saja atau implementasi saja pada basicnya dulu tahun 80-an ya. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang kita bisa gunakan ya dalam menentukan suatu nilai ya. Yang pertama itu ada E yaitu effort. Effort itu adalah C ya, CA dikali size pangkat MA ya. C dan M itu tadi kita udah bilang bahwa itu adalah suatu konstanta, di mana konstanta ini nanti kita akan lihat referensinya dari perhitungan Kokomo yang ada gitu ya. Dan ada size di sini yang dipakai itu adalah line of code ya. Atau bisa dipakai di persamaan ini adalah kilo line of code. Jadi dibagi 1000 gitu ya. Terus satuannya adalah man-man, artinya berapa orang yang diperlukan dalam mengerjakan proyek ini ya. Di mana man-man ini adalah person month, hitungannya adalah 152 jam kerja per bulan ya. Jadi nilai effort ini akan menentukan berapa banyak man ya atau person yang harus kita hire dalam satu bulan. Lalu D adalah duration, adalah durasi proyek, satuannya man atau bulan. Di mana untuk menghitung ini persamaannya adalah CB dikali E pangkat MB. CB dan MB itu ada konstantanya yang nanti akan kita lihat referensi konstantanya, dan E itu adalah effort. Kemudian ada productivity yang dihitung. Di sini adalah size dibagi E adalah effort, satuannya adalah kilolog per man month, artinya berapa banyak kode yang bisa dihasilkan dalam satu bulan ya per orang. Ya, di sini pakai kilolog berarti kilo line of code ya. Jadi kalau ada berapa line of code itu tinggal dibagikan 1000 aja. Kemudian ada average staffing, ini berapa rata-rata staff yang harus ada selama satu bulan atau selama durasi proyek itu berlangsung. Setidaknya di sini persamaannya kita menggunakan effort dibagi duration. Satuannya adalah FTE yaitu full time employees. Jadi berapa jumlah orang yang bekerja penuh dalam satu hari selama 8 jam kerja ya, rata-rata. Jadi tidak boleh tidak ada orang di proyek itu, tapi rata-rata berapa orang staff atau programmer ya dalam hal ini, karena kita mengambil size-nya itu adalah hanya dari kaloknya aja atau dari line of code-nya aja gitu ya. Dalam project ini berlangsung ya. Jadi harus ada berapa minimal orang. Kalau effort itu berarti harus ada berapa orang minimal dalam satu bulan. Nah, ini adalah basic Kokomo yang hanya difokuskan pada size, yang dimaksud adalah line of code aja. Ini masuknya ke basic basic to intermediate ya. Tapi kalau semua tahapan proses perangkat lunak dari mulai requirement tadi ya, desain dan lain-lain kita masukkan ke sini, maka size itu tidak lagi bentuknya hanya kilolog saja gitu ya. Jadi nanti akan ada perhitungan yang berbeda dari tiap fase pembangunan perangkat lunak dan nanti akan ditotalkan di akhir, dan itu adalah
total effort dan total duration, total productivity dan total staffing yang bisa kita hitung dengan menggunakan model COCOMO ini. Nah, untuk menghitung nilai COCOMO biasanya kita harus mendapatkan beberapa informasi di awal terlebih dahulu. Nah, informasi itu kita sebut sebagai informasi nilai domain, di mana ada 5 variabel yang harus kita penuhi di sini. Yang pertama adalah input pemakai. Jadi ada berapa banyak input yang nanti akan memasukkan data ya oleh user ke dalam suatu aplikasi, ada berapa banyak. Lalu outputnya apa saja dan ada berapa banyak. Outputnya bisa macam-macam ya, bisa berupa hasil laporan dan lain-lain. Kemudian ada inquiry pemakai ya, berapa online input ya yang menghasilkan suatu respon software secara langsung. Jadi berapa banyak nanti yang akan menghubungkan antara suatu input ke output ya, dimana itu nanti akan merespon suatu software secara langsung. Kemudian ada jumlah file, ada berapa banyak master file atau file yang akan jadi bagian dari aplikasi, misalnya ada dokumen, ada apapun itu. Dan yang kelima itu adalah external interface. Ini adalah berapa banyak interface yang akan menghubungkan suatu sistem dengan sistem yang lain. Jadi external interface itu bukan termasuk interface untuk software yang berdiri sendiri ya. Misalnya menyediakan berapa API, misalnya kalau kita ngomongin API, nah API itu adalah external interface. Nah, kemudian tadi ada yang namanya cost drivers. Ya, cost drivers ini ada 14 yang digunakan di referensi ini. Ada 14 variabel yang digunakan ya. Yang pertama adalah backup and recovery. Seberapa penting gitu ya. Jadi yang diukur itu adalah nilai kepentingannya. Kita bisa isi nilai itu dari 0 sampai 5. Di mana 0 sampai 5 itu menunjukkan dia no influence ya, tidak tergantung, atau incidental, atau moderate, atau average, signifikan, dan esensial. Jadi 0 itu no influence, artinya backup dan recovery itu tidak diperhitungkan. Maka kita bisa isi backup dan recovery itu dengan nilai 0. Tapi apabila backup dan recovery itu sangat dibutuhkan dalam aplikasi yang dibuat itu, maka kita bisa isi dengan nilai 5, yaitu esensial gitu ya. Kemudian ada komunikasi data, proses terdistribusi, kepentingan performance ya. Ini kualitas berhubungan dengan non fungsional dan berhubungan dengan kualitas juga ya. Jadi ada lingkungan operasi, ada online data entry, ya input melalui beberapa operan tampil operasi, update file master online gitu ya, kompleksitas nilai domain dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah 14 variabel yang harus kita isi untuk menentukan cost drivers terkait dengan aplikasi yang dibangun tadi. Nilainya 0 sampai 5, di mana 0 itu artinya adalah influence, 1 adalah incidental, 2 adalah moderate, 3 adalah average, 4 adalah significant, dan 5 adalah esensial. Nah, ini kita isi dulu. Nah, ini adalah referensi yang kita bisa pakai untuk menghitung nilai line of code ya. Line of code per function point rata-rata. Jadi dalam membuat satu fungsi ya, maknanya adalah dalam membuat suatu fungsi atau prosedur atau suatu metode, kita butuh berapa baris kode gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan tabel ini untuk menjadi referensi. Kalau kita bangun pakai bahasa C misalnya, dalam membuat suatu fungsi aja maka dia butuh 128 baris kode ya per function point rata-rata. Kalau kita gunakan PHP, misalnya PHP-nya pakai framework ya, object oriented lah ya, kita pakai object oriented bahasanya PHP, maka kita butuh 30 line of code per function point. Artinya satu metode kita butuh kurang lebih 30 baris kode gitu ya untuk mengeksekusinya. Dan lain-lain ya. Jadi ini adalah referensi yang kita bisa gunakan untuk mengetahui berapa banyak sih suatu fungsi, suatu prosedur atau suatu metode itu bisa dibangun, berapa baris gitu ya, berapa baris kode untuk satu fungsi atau untuk satu prosedur. Ya, itu yang kita sebut dengan function point tadi. Nah, lalu kita juga punya kompleksitas software. Ini adalah referensi yang kita akan gunakan untuk mengisi nilai C dan M yang tadi gitu ya.
C dan M itu didapatkan dari suatu konstanta, di mana konstanta yang dimaksud itu adalah nilai kualitas kompleksitas dari software yang kita bangun. Nah, dalam Kokomo model dari basic dan intermediate itu ada 3 ya software project kompleksitinya. Yang pertama, kalau misalnya softwarenya yang dibangun itu skalanya kompleksitasnya kecil, maka dia akan masuk ke dalam organik. Artinya softwarenya itu kecil atau sederhana. Contohnya bikin situs situs perusahaan untuk memperkenalkan perusahaan aja gitu misalnya. Ya, welcome page dan lain-lain itu masuknya ke organik. Nah, itu adalah nilai C dan M-nya. CA, MA, CB dan MB-nya. Kemudian kalau misalnya agak kompleks sedikit nih aplikasinya, sudah ada transaksi database misalnya, maka masuknya itu ke menengah ke semi detached gitu ya. Contohnya ya ada suatu database-nya, ada transaksinya dan lain-lain. Kemudian yang lebih ribet misalnya ya, yang kompleksitasnya tinggi, ada API-nya, ada database-nya, terus dia multi platform pula dan lain-lain, masuknya ke embedded gitu ya. Nanti nilai CA, MA, CB dan MB-nya, nilai C dan M-nya juga pasti akan lebih besar daripada yang organik dan semi detached ya. Jadi itu adalah referensi nilai C dan M yang kita dapatkan dari kompleksitas software ya ketika menggunakan Kokomo ini. Nah, bagaimana kita bisa menghitung nilai Kokomo? Di mana tadi kita lihat bahwa Kokomo itu adalah dasar perhitungannya effort C dikali size pangkat M, di mana kita akan mencari 4 nilai ya dalam Kokomo basic ya, sampai intermediate aja kita akan contohkan. Intermediate itu berarti sudah pakai ini ya, cost driver ya. Jadi kita akan mencari effort, kita akan cari duration, kita akan cari productivity, dan kita akan menghitung atau mencari average staffing. Nah, yang pertama tadi kita harus ini ya, mendapatkan informasi nilai domain dulu ya. Artinya kita harus mendapatkan informasi nilai domain itu dan berapa total daripada nilai domain yang kita maksudkan tadi. Kemudian kita yang kedua menyesuaikan kompleksitas domain itu dengan cost drivernya. Cost driver itu yang ini gitu ya. Kita ini isi dulu ya berapa banyak, misalnya backup recovery penting isi 5 dan seterusnya. Kemudian kita hitung function point-nya atau FP-nya dengan persamaan itu gitu ya. Count total dikali 0,65 tambah 0,01 dari total function point yang dimaksud ya, atau function yang ada pada semua nilai domain tadi gitu ya. Lalu yang ketiga, menghitung nilai line of code bisa menggunakan tabel referensi yang ini ya, atau menggunakan persamaan 3-point estimation dengan persamaan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nilai C dan M-nya, kita pilih kompleksitasnya apa software kita itu dengan referensi ini ya, C dan M-nya. Kemudian terakhir baru kita hitung E dan D-nya ya, estimasi biaya waktu, productivity dan average staffing-nya. Nah, ini sebagai contoh saya udah bikin file Excel di sini. Nah, jadi terlebih dahulu kita buat tabel referensi tadi ya untuk nilai C dan M. Software complexity tadi ada 3 ya, organic, semi detached atau embedded. Lalu ini adalah tabel LOC tadi ya, kalau misalnya kita bikin pakai bahasa OOP 30 gitu ya. Nah, tahap 1 kita tentukan informasi nilai domainnya dulu. Tadi ada input, output, inquiry, file, sama external interface ya. Nah, di sini saya bagi menjadi 3. 3 itu artinya input yang simple aja ada 4 misalnya. Ya, simple itu input yang masukin data biasalah gitu ya. Lalu ada yang average itu 5. Lalu ada input yang kompleks itu ada 6. Artinya jumlah inputnya itu totalnya jadi 15 ya, dari simple, average dan kompleks. Nah, output juga, output yang simple ada 2, misalnya hanya menyampaikan message aja gitu ya. Lalu ada average dan kompleks, ini misalnya reporting ya, jadi totalnya 9. Kemudian inquiry ada 2 dan 2, total 6. Jumlah file yang terkait misalnya yang simple 3, average 4, kompleks 5.
Jumlah eksternal interface misalnya ada 4 yang simple, 5 yang average, 6 yang kompleks. Jadi total 15. Nah, jumlah total domain dari informasi nilai domain yang kita dapatkan itu ada 57. Artinya dari seluruh kalkulasi ini kita punya nilai 57 untuk jumlah total domain ya. Oke, artinya nomor 1 itu menghitung estimasi informasi nilai domain itu adalah count totalnya. Kita dapat 57. Oke, lalu ke tahap 2 kita menyesuaikan kompleksitas dengan cost drivernya. Lalu kita hitung function point-nya gitu ya. Nah, ada 14 dari faktor-faktor dari cost driver tadi, misalnya aplikasi ini aplikasinya apapun ya. Aplikasinya apapun nanti disesuaikan dengan ini ya. Kemudian di sini ada 14 faktor, ya saya isi aja misalnya backup dan recovery itu bobot kepentingannya 5 ya. Komoditas data itu 3 ya. Input melalui berapa tampilan operasi 0, artinya dia tidak perlu gitu ya, dan seterusnya. Nah, lalu saya hitung estimasi FP-nya ya, function point-nya dari jumlah total domain tadi ada berapa? 57 gitu ya. Dikali 0,05 tambah 0,01 dari total kompleksitas ya. OFI itu total kompleksitas ya. Total function ya, function cost driver tadi gitu ya. Jadi FI yang dimaksud di sini ya, total FI itu adalah dari cost driver. Count total ini dari nilai domain ya. Jadi persamaan ini kita hitung. Ya, jadi tinggal tadi jumlah total domain masukin ke Excel aja ya dengan persamaan ini gitu ya. Masukin berarti tadi total domainnya 57 ya, dikali 0,05 tambah 0,01 dikali total kompleksitas itu berarti di sini ada 39 ya. Nah, kita dapat estimation function point-nya adalah 59,28. Oke, tahap 3 kita akan menghitung line of code ya, atau kita pakai ini aja ya, lebih simple kita pakai line of code per function point dari tabel aja. Dari tabel referensi ini. Misalnya kita pakai bahasa yang dibangun adalah PHP OOP ya. Maka berdasarkan tabel referensi OOP itu adalah 30 ya nilai LOC per FP-nya. Maka kita tinggal kalikan saja gitu ya. Jumlah LOC itu adalah FP dikali LOC ya. FP-nya kita dapat tadi 59,28 estimasi FP-nya, lalu dikalikan LOC-nya adalah 30 ya. Kita dapat ya sekitar 1778,4 LOC. Karena kita akan membutuhkan LOC ini dalam satuan kilo, maka kita tinggal bagi 1000 aja, kita dapat 1,7784 kilo log ya. Ya, kita gunakan kilo log. Kemudian kita lihat kompleksitas proyeknya. Misalnya kompleksitas proyek kita adalah semi detached, artinya yang menengah lah ya. Setidaknya ada database-nya dan ada CRUD-nya ya, create, read, update, delete aja biasa. Maka kita hitung semi detached itu kita akan pakai dari tabel referensi ini, semi detached ya, yang ini itu CA-nya 3 ya, MA-nya 1,12, CB-nya 2,5 dan MB-nya 0,35 ya, sesuai dengan ini. Lalu yang terakhir kita hitung nilai effort-nya dan biaya waktu dan lain-lainnya ya. Kita hitung bahwa effort itu tadi ya CA dikali size pangkat MA, berarti CA dikali size pangkat MA ini ya. Nah, CA dikali size pangkat MA, kita tahu size-nya adalah segini ya. Kita tahu CA dan MA-nya dari tabel ini ya, ini CA-nya, ini MA-nya, maka kita hitung aja. Maka kita di sini membutuhkan sekitar 5,7 orang ya selama 1 bulan ya, atau sekitar 6 orang lah ya per bulan effortnya.
Kemudian untuk duration persamaannya CB dikali E itu adalah effort pangkat MB. Itu juga CB dan MB-nya kita dapat dari tabel referensi yang ini, gitu ya. Ini CB, ini MB. Maka kita hitung ya dari nilai effort yang udah dapat ini dengan persamaan di atas kita dapat durasi pengerjaan proyek itu adalah 4,6 sekian bulan, itu durasinya. Nah, kita hitung productivity-nya menggunakan persamaan yang ada di slide tadi. Size dibagi effort gitu ya. Maka kita akan punya sekitar 0,31 sekian kilolog per bulan. Jadi baris kodenya adalah sekitaran ini per bulan yang harus ada. Dan rata-rata staff yang kita miliki full time itu adalah 1,2 atau sekitar 1 orang ya, dari 6 orang effortnya tadi. Artinya ada 1 orang yang kita harus miliki secara full time. Nah, hal ini kalau kita udah dapat nih ya effort, duration, productivity dan average staff, ini kita bisa kembangkan ke hal yang lain ya. Misalnya pendekatan yang kita pakai itu adalah pendekatan bottom up. Misalnya kalau udah dapat kayak gini, misalnya gaji karyawan itu 3 juta, misalnya kita mau ngitung berapa gaji karyawan dalam hal ini adalah programmer ya, programmer. Maka kita bisa bikin kira-kira gajinya berapa. Misalnya gajinya 1 juta sebulan gitu ya. Gaji ini akan kita kali dengan 6 ya. Artinya kita akan menggaji orang itu sekitar 6 juta ya, 6 juta per bulan. Durasinya sekitar 5 bulan kita ambil, maka kita akan membayarkan total gaji programmer aja nih ya, 6 juta kali 6 kali 5 berarti kira-kira 30 juta per proyek. Nah gitu ya. Nah sekarang kita tinggal tentukan aja gitu ya, misalnya berapa pendapatan yang ingin kita dapatkan gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan 20 juta per proyek pendapatan, ini yang simple ya, maka kira-kira estimasi harga proyeknya adalah 50 juta gitu ya. Jadi 30 juta dikeluarkan untuk gaji dan 20 juta untuk pendapatan. Ini kira-kira. Dan kalau memang size yang dipakai itu hanya line of code tadi ya, hanya jumlah baris kode, dan ini hanya berlaku di programmer aja. Nah gitu kira-kira. Baik, seperti itu ya untuk basic daripada perhitungan Kokomo ya, basic perhitungan antara Kokomo basic dan intermediate. Untuk yang advance silakan mungkin bisa dicari referensinya, karena itu nanti akan berbeda caranya daripada intermediate dan basic. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga informasi ini berguna ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.